Dengan berat hati, ia menggunakan sisa uangnya untuk membeli ayam goreng, bir, dan sebuah novel roman. Cerita tersebut menampilkan tokoh utama pria yang sangat kaya, kesepian dan terluka batin, yang setelah mengalami bencana besar, menghancurkan dunia dan akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Tokoh utama pria menghamburkan uang dan sangat tampan. Novel itu cukup menarik, tapi dia mabuk saat membacanya. Saat bangun tidur, dia menyadari bahwa dirinya telah menjadi karakter sampingan dalam novel tersebut. Amelia Diane, seorang komandan malam yang tenggelam dalam hutang dan benar-benar miskin, satu-satunya putri seorang bangsawan. Satu hal yang melegakan di tengah kemalangan ini adalah dia cukup cantik. Setelah menerima kenyataan bahwa dirinya telah bereinkarnasi ke dalam sebuah buku, dia segera pergi ke bank bersama bangsawan pria dan wanita untuk memastikan kematiannya. Melihat tagihan yang panjang itu, sang tokoh utama wanita langsung pingsan di tempat. Dia baru saja selesai melunasi pinjaman studinya, dan sekarang, secara tidak adil, dia dibebani dengan tumpukan utang lain. Untuk melunasi hutang ini, dia harus bekerja sampai mati, tidak melakukan apapun selain bernapas dan bekerja. Lebih baik minum saja. Tanpa alkohol, dia khawatir tidak bisa melanjutkan. Dan kisah itu berawal dari alkohol. Lagi pula, seharusnya dia tidak minum. Dia tidak hanya sakit kepala, tetapi seluruh tubuhnya terasa sakit. Mungkinkah dia bereinkarnasi ke dalam novel ini karena alkohol? Ngomong-ngomong, dia tidur dengan siapa semalam? Dia tampaknya memiliki kesan yang samar. Ini adalah Teherane fell silent. Yang dilihatnya di sampul itu adalah lambang keluarga bangsawan cilik tersebut. Dalam novel tersebut, hanya satu orang yang dapat memiliki lambang ini, yaitu Chilean Child. Saat melihatnya, sang tokoh utama wanita menelan ludah. Dia dengan penuh kasih sayang memanggil tokoh utama wanita itu sebagai saudara perempuannya. Dia terpaku di tempatnya. Cara manis memanggilnya benar-benar membuat hatinya berdebar. Dia berjalan mendekat dan bertanya kepada pemeran utama wanita apakah dia merasa tidak nyaman di bagian tubuh manapun. Dia tidak pernah membayangkan pria itu memiliki kepribadian seperti ini. Dan wajah tampannya basah kuyup oleh air mata, yang membuat sang tokoh utama wanita tersipu malu dan jantungnya berdebar kencang. Dia menjauhkan diri dari mereka, mengatakan bahwa dia baik-baik saja, sambil berpikir dalam hati, "Bangunlah. Dia adalah Amelia Diane. Dia adalah Chilean Child. Dalam keluarga anak-anak, di mana hanya satu orang yang dapat bertahan hidup, dialah anak yang selamat sendirian setelah menyingkirkan 4 saudara laki-lakinya dengan cara tertentu. Pada akhirnya, ia menjadi gila karena orang-orang yang serakah akan keuntungan, namun mencurigainya. Setelah itu, ia menggunakan dana yang setara dengan kekuatan untuk menguasai dunia untuk memulai perang. Dia hanya seorang rakyat biasa yang terlilit hutang, bahkan bukan tokoh utama, hanya karakter sampingan. Bagaimana mungkin dia bisa membayangkan menanganinya? Dia bilang dia tidak ingat dengan jelas kejadian semalam. Saat itu fajar menyingsing. Dia sebaiknya pergi. Tanpa diduga, sebuah lengan menghalangi jalannya. Chilean mengatakan itu aneh, karena saudara perempuannya terus mengatakan bahwa dia menyukainya kemarin. Dia memeluk pemeran utama wanita itu erat-erat, sambil mengatakan bahwa dia juga menyukainya. Dia bahkan menyinggung kejadian semalam, membuat wajah sang tokoh utama semakin memerah. Dia mendorong Chilean menjauh, dan menyuruhnya untuk tidak memanggilnya saudara perempuan lagi. Chilean bingung mengapa dirinya berubah hanya setelah 1 malam. Bukankah dia yang bilang ingin mendengarnya? Dia juga mengatakan bahwa usia 23 tahun adalah masa puncak masa muda. Tokoh utama wanita itu berpikir dalam hati, "Aku harus berhenti minum." Usia 23 tahun memang merupakan usia yang sedang mekar.
Pria ini memulai perang dan menuju kehancuran di usia 25 tahun. Dia bertemu dengan tokoh utama wanita dan menemukan penebusan dosa sekitar ulang tahunnya yang ke-26. Itu berarti hanya tersisa 2 tahun lagi sampai kehancurannya. Dia ingin pergi sekarang juga. Celian bertanya apakah dia yakin kemarin adalah pertemuan pertama mereka. Dia tidak. Dia bertanya kepada tokoh utama wanita apakah dia benar-benar tidak mengingat apapun dari kemarin. Tokoh utama wanita itu menjawab ya. Dia berjalan mendekat ke arahnya dan berkata bahwa itu agak sulit. Dia ingin kembali tanpa mengingat apapun, tetapi dia mengingat semuanya dengan jelas. Tokoh utama wanita itu berpikir, "Oh tidak, dia berencana untuk terus menempel padaku." Untuk menghindari pembalasan, sang tokoh utama mengaku bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk diceritakan kepadanya. Begitu dia mengatakan ini, dia pasti akan merasa jijik padanya. Dia mengatakan bahwa dia mendekatinya untuk meminta uangnya. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Tokoh utama wanita itu sudah gemetar ketakutan. Akankah dia dihancurkan sebelum waktunya? Namun Celian dengan tenang menanyakan hal itu. Apa hubungannya dengan dia melarikan diri? Tokoh utama wanita itu mengatakan bahwa dia mendekatinya karena pria itu masih anak-anak. Celian berkata dia tahu, karena dia tampaknya tidak mengerti. Tokoh utama wanita itu mengatakan bahwa dia mengincar uangnya. Jubahnya terlepas. Celian tersenyum dan berkata, "Kebetulan saya punya banyak uang." Apakah maksudnya dia sangat menyukainya? Tokoh utama wanita itu benar-benar malu, menutupi wajahnya dan mengatakan bahwa mereka harus mengenakan pakaian terlebih dahulu sebelum berbicara. Celian mengatakan bahwa pakaiannya telah dikirim untuk dicuci dan menyuruhnya untuk mengenakan ini untuk sementara waktu. Pada akhirnya, dia memakainya, merasa lebih canggung daripada tidak memakai apapun. Celian mendekati sang tokoh utama wanita dan berkata bahwa saudarinya sungguh cantik. Tokoh utama wanita itu dengan cepat mendorongnya menjauh dan kembali ke topik sebelumnya. Dia sudah mengatakan bahwa dia menyukai uang. Mengapa dia tidak bereaksi? Dia berkata bahwa karena wanita itu sangat mencintai uang, dia harus bekerja lebih keras untuk mendapatkannya. Lagi pula, dia sangat seksi saat ini. Kemudian sang tokoh utama wanita didorong hingga jatuh. Selain uang, dia juga ingat bahwa wanita itu menyukai tubuh dan wajahnya. Pada saat itu, wajah sang tokoh utama langsung memerah padam. Dia baru saja mengenakan pakaian, mengapa harus melepasnya lagi? Dia mulai berusaha keras mengingat apa yang sebenarnya terjadi kemarin. Saat itu, dia sudah mabuk. Seseorang menghampirinya dan dengan sopan bertanya apakah dia boleh duduk di situ. Dia dengan senang hati menyetujuinya. Ingatannya mencapai titik ini. Mengapa sang duk sendirian di kedai kumuh itu? Dan berpakaian seperti itu. Dalam karya aslinya, tokoh utama pria, Celian, pergi ke kedai minuman untuk pertama kalinya dalam hidupnya pada hari itu. Hari itu adalah peringatan kematian saudara laki-lakinya. Dia telah memutuskan untuk melompat dari tebing. Dia menyuruh sang tokoh utama wanita untuk bertanggung jawab atas dirinya. Lagi pula, dialah yang membawanya ke kedai minuman itu. Dan dia bahkan bertanya arah kepada orang-orang yang lewat. Lalu dia menerjangnya. Dan kemudian terjadilah seperti ini. Tokoh utama wanita itu buru-buru mendorongnya menjauh sambil berkata tunggu. Tokoh utama wanita mengenakan pakaiannya sambil mengatakan bahwa hal semacam ini sebaiknya dilakukan dengan seseorang yang Anda sukai. Wajah Celian tiba-tiba berseri-seri. Dia berkata, apakah sang kakak mengatakan dia mencintainya secara tidak langsung? Bukankah dia bilang ini adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan orang yang dicintai? Dan kemarin, dialah yang pertama kali menjatuhkannya. Jadi,
Sang kakak perempuan menyayanginya. Tokoh utama wanita itu mengatakan kepadanya agar tidak salah paham. Namun, dia tidak tega melihat Celian terlihat begitu kecewa. Penampilannya yang lemah dan tidak mampu merawat dirinya sendiri membuat hatinya luluh. Dengan tatapan iba di matanya, dia bertanya kepada sang tokoh utama wanita apakah itu benar. Lalu dia menciumnya lagi. Dia ingin meminta persetujuan sang tokoh utama wanita sebelum melanjutkan. Dalam keadaan linglung, sang tokoh utama tiba-tiba tersentak bangun. Pemeran utama wanita, Vanessa, akan segera muncul. Setelah itu, dia akan menjadi mantan pacar Celian, membasuh wajahnya dengan air mata di akhir cerita. Tepat ketika sang tokoh utama wanita hendak menolak, seseorang menerobos masuk. Penyusup itu berkata, "Anak muda zaman sekarang, sungguh saatnya out. Apa yang masih kamu lakukan di dalam sana?" Tokoh utama wanita itu terbungkus selimut. Dengan nada bicara yang tidak sopan, dia bertanya apakah pria itu tidak tahu harus mengetuk pintu terlebih dahulu. Mata Celian berubah. Dia memanggil Harold keluar, menyuruhnya untuk menanganinya. Kemudian penyusup itu diseret pergi. Tokoh utama wanita bertanya apa maksud dari pegangan itu. Celian menyuruhnya untuk tidak mengkhawatirkan hal-hal kecil seperti itu. Dia hanya menyingkirkan seorang pria yang melihat Sister dalam keadaan berantakan. Sang tokoh utama merasakan hawa dingin menjalar di hatinya. Meskipun dia tahu Celian selalu memperlakukan nyawa manusia seperti rumput, dia harus tersenyum dan bertanya apakah dia bisa mengampuninya. Nada suara Celian dingin. Dia bertanya apakah suster memohon untuknya. Aura pembunuh ini. Apakah dia akan menyingkirkannya selanjutnya? Dia berbalik dan berkata jika dia menyerah, akan ada hadiah. Celian termakan umpan seperti yang diharapkan dan bertanya apa imbalannya. Tak perlu menebat, dia ingin melanjutkan. Sang pahlawan wanita memanggil namanya sambil mengatakan bahwa hadiah itu hanyalah nama panggilan. Celian menyiapkan makanan untuknya. Dia bertanya pada Amelia apakah dia ingin makan nanti. Tokoh utama wanita itu sudah mulai melahapnya dengan cepat. Rasa itu begitu menyentuh hatinya hingga ia ingin menangis. Sementara itu, Celian tampak seperti model saat makan. Waktunya agak terbatas. Dia menyiapkan pakaian untuk sang tokoh utama wanita. Dengan mengenakan ini, dia akhirnya merasa semuanya kembali normal. Tepat ketika dia hendak mengucapkan selamat tinggal, Celian mengingatkannya tentang julukan itu. Tokoh utama wanita itu mengatakannya dengan agak malu. Melihat pakaiannya, sang tokoh utama wanita masih merasa sedikit kurang terbiasa. Rasanya berbeda dari kemarin. Dia menjelaskan bahwa kemarin adalah peringatan kematian saudara laki-lakinya, jadi penampilannya mungkin berbeda dari biasanya. Tokoh utama wanita itu berpikir, seperti yang diharapkan. Tokoh utama wanita itu mengatakan bahwa dia sangat lelah dan ingin pulang untuk beristirahat selama beberapa hari, untuk mencari tempat memulihkan diri. Dia berpikir dalam hati bahwa pria itu jelas tidak seharusnya mencarinya. Dia mengatakan bahwa dia merasa sangat buruk. Apakah dia bisa pergi sekarang? Celian menjawab ya. Dia menjemputnya dan langsung pergi, sambil mengatakan akan mengantarkannya pulang dengan selamat. Setelah masuk ke dalam kereta, Celian bertanya di mana rumah sang tokoh utama wanita berada. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Celian belum tahu bahwa dia adalah putri Earl. Dia bisa mengulur waktu untuk melarikan diri. Dia berkata, lanjutkan saja. Yang mengejutkan, mereka tiba di sebuah kebun sayur. Dia bilang dia salah ingat. Letaknya di sebelah kiri jalan. Di luar dugaan, itu adalah sebuah pabrik yang terbengkalai. Setelah hal ini terjadi 5 kali, sang tokoh utama merasa sangat bersalah.
Celian bertanya dengan penuh spekulasi, apakah kakak mengarang tempat-tempat konyol ini hanya untuk kembali ke rumah besar Adipati Cilik bersamaku? Mengapa dia tidak mengatakannya lebih awal? Dia memerintahkan kereta kuda untuk kembali ke rumah besar bangsawan cilik itu. Celian mengatakan tidak ada seorang pun di rumahnya. Jika adikku bersedia, dia bisa menginap semalam sebelum pergi. Kamarnya sangat besar. Tokoh utama wanita itu kebingungan. Ada apa dengan wajah yang penuh harapan itu? Apakah kamarnya besar atau kecil, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dalam karya aslinya, Celian hanya menduduki posisi adipati karena bantuan Vanessa. Dia mungkin mengalami trauma psikologis. Jadi, sebelum bertemu dengan pemeran utama wanita, dia selalu alergi terhadap wanita. Namun, perilakunya sekarang sangat aneh. Tanpa disadari, kereta kuda itu terguncang dan sang tokoh utama wanita terhimpit di antara tubuh Celian. Saat dia mencoba menjauh, Celian menekan punggungnya. Dia bilang tidak apa-apa untuk bersandar padanya. Tokoh utama wanita merasa itu cukup menyenangkan. Dia tidak menyangka paha pria itu begitu kencang dan nyaman. Jadi, mau tak mau dia menggesekkan tubuhnya ke mereka. Celian tersipu dan berkata masih ada waktu sebelum sampai ke rumah besar sang adipati. Karena itu kereta miliknya, mereka bisa melakukan apa saja di dalamnya. Mendengar itu, sang tokoh utama wanita langsung duduk tegak. Apakah benar-benar pantas baginya pergi ke rumah adipati dengan penampilan seperti itu? Berjalan kaki dari gerbang utama ke sini memakan sebagian besar waktu seharian. Awalnya dia berencana untuk menyelinap pergi di malam hari. Tempat ini terlalu besar. Celian juga mengungkapkan harapannya agar sang tokoh utama wanita bisa tinggal selamanya. Dia mengajak tokoh utama wanita itu berkeliling rumahnya. Para pelayan di dekatnya tuan mereka tidak pernah seperti ini sebelumnya. Setiap kali tokoh utama wanita mencoba melarikan diri, Celian akan menangkapnya. Dia menyuruh tokoh utama wanita itu untuk duduk sebentar. Dia akan menyelesaikan tugas-tugas resminya dengan sangat cepat. Sekelompok orang berbaris untuk melaporkan pekerjaan hari itu. Sang tokoh utama wanita menyaksikan dengan perasaan pusing. Apakah dia bekerja berdasarkan detik? Pekerjaannya telah berakhir. Dia menarik sang tokoh utama wanita ke atas dan mengatakan bahwa dia akan tinggal di kamarnya selama beberapa hari ke depan. Lagi pula, sang kakak pernah menariknya ke dalam ruangan sebelumnya. Sekarang giliran dia. Dia juga mengatakan tidak ada kamar lain. Melihat banyaknya ruangan yang ada, sang tokoh utama agak skeptis. Para pelayan mengatakan bahwa semua kamar itu sedang digunakan. Tidak ada kamar kosong. Begitu saja, sang tokoh utama wanita menyelesaikan tur keliling rumah besar itu dengan kecepatan cahaya. Makan malam yang mewah. Celian berharap sang tokoh utama wanita bisa tinggal selamanya. Saat berjalan-jalan di malam hari, tokoh utama wanita mengatakan bahwa dia merasa agak kepanasan dan ingin mandi lalu tidur. Celian sedikit tersipu dan memberikan perintah. Sang tokoh utama wanita memancarkan pesona yang penuh percaya diri, bertanya apakah pria itu akan menunggunya dengan patuh di dalam ruangan. Air panas sudah siap. Tokoh utama wanita itu menyuruh para pelayan pergi dan segera berganti pakaian. Kamar mandinya berada di lantai pertama. Dia akan melarikan diri. Sebelum pergi, dia meninggalkan surat untuk Celian. Dia berharap itu adalah perpisahan selamanya. Tokoh utama pria kaya yang akan segera hancur. Seorang pelayan datang untuk melaporkan bahwa wanita muda itu tidak dapat ditemukan. Dia telah melarikan diri. Sudah seminggu sejak kejadian itu. Dia menerima surat yang ditinggalkan oleh tokoh utama wanita. Surat itu berisi harapannya agar pria itu menemukan cinta sejati. Pada hari itu,
Jelas sekali bahwa sang pahlawan wanitalah yang berhasil menaklukkannya. Dia sendiri mengatakan bahwa dia ingin mendengar pria itu memanggilnya saudara perempuan. Cillian agak marah. Mereka jelas sekali seumuran. Sang pahlawan wanita berbaring, merayunya. Tapi sebenarnya, dia mungkin tidak tahu. Mereka sudah pernah bertemu 10 tahun yang lalu. 10 tahun lalu, seorang bawahan mengatakan bahwa pelajaran suksesi sore hari akan diadakan di kantor pusat bank anak perusahaan bersama Presiden bank. Di malam hari, hadiri jamuan makan malam di rumah Earl of Mines. Kantor pusat bank anak. Keluarga sang tokoh utama menghadapi hutang yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu, Emilio baru berusia 14 tahun. Cillian berjalan melewati sini. Dia memperhatikan keluarga sang tokoh utama wanita. Bawahan tersebut menjelaskan bahwa itu adalah keluarga Diane Earl. Karena mereka bertindak sebagai penjamin bagi seseorang, mereka menggadaikan kekayaan keluarga dan tanah yang diberikan oleh Yang Mulia Kaisar kepada bank. Meskipun menghadapi hutang yang besar, keluarga mereka sangat bersatu dan hangat. Inilah yang paling didambakan Cillian muda. Namun saat itu, dia tidak mengerti apa sebenarnya emosi membara di hatinya itu. Hingga keduanya bertemu lagi. Beberapa hari sebelum malam yang penuh kecelakaan itu, dia sedang menghitung dana tambahan dari keluarga kerajaan. Itu adalah keluarga Diane Earl. Karena masalah utang, mereka telah dilarang memasuki istana sejak lama. Ketiganya tetap terlihat sangat hangat. Dia sudah jauh lebih dewasa dibandingkan kesan yang dia dapatkan. Setelah bertemu dengannya lagi, dia akhirnya mengerti. Emosi yang tidak dia pahami saat masih kecil adalah rasa iri dan cemburu. Jadi, di kedai kumuh itu, ketika dia benar-benar mabuk malam itu saat dia memutuskan untuk melompat dari tebing, dia masih tidak bisa menolak uluran tangan yang diberikan kepadanya. Atau lebih tepatnya, dia ingin memeluknya erat-erat. Namun, dia tidak menyangka wanita itu akan langsung mengantarnya ke hotel. Meskipun dia sangat bahagia setelahnya. Awalnya dia mengira pelariannya itu hanya lelucon. Namun, dia tidak menyangka itu akan menjadi kenyataan. Sekarang dia sangat merindukannya. Karena dia tidak bisa melepaskannya, dia berencana untuk langsung mencarinya. Dia menelepon Harold dan menanyakan tentang situasi heroin tersebut. Harold mengatakan bahwa kesehatannya tampaknya tidak begitu baik. Cillian sangat gelisah setelah mendengar hal ini. Mengapa dia tidak mengatakannya lebih awal? Dia akan pergi ke kediaman Diane Earle besok, membawa barang-barang yang disukainya, dan menyiapkan pakaian yang mudah dilepas. Pecandu heroin itu sedang sakit di rumah. Karena tidak punya uang, dia tidak pergi ke rumah sakit. Meskipun dia menggunakan simpanan rahasianya untuk menemui dokter yang tidak dapat diandalkan. Merasa rumah itu sangat berisik, dia berencana untuk turun dan melihat-lihat. Ternyata itu adalah orang-orang yang memasang pemberitahuan penyitaan. Heroin itu diberikan kepada orang tuanya. Tuntungnya, mereka baik-baik saja. Sang heroin meminta mereka untuk menunggu sebentar. Sejauh yang dia ketahui, ketika Childeban meminjamkan uang kepada para bangsawan dengan mempertimbangkan gelar dan kehormatan yang diberikan oleh kaisar, mereka tidak akan melakukan penyitaan. Sekalipun seorang bangsawan jatuh, mereka tetaplah seorang bangsawan. Selama ahli waris mereka memanfaatkan kesempatan untuk terjun ke dunia politik atau menduduki posisi tinggi, mereka dapat mengembalikan kejayaan keluarga. Itulah mengapa ada hak istimewa pengecualian dari penyitaan. Namun, satu-satunya ahli waris Diane Earle adalah dirinya sendiri. Di mejanya terdapat dokumen pinjaman dan jaminan bersama dari Childeban, serta berbagai surat kabar lowongan pekerjaan. Selain itu, Diane Earle dan Countess selalu menghangatkan hatinya dengan kasih sayang mereka setelah ia bereinkarnasi. Jadi, dia harus bertanggung jawab.
Dia mengatakan akan bekerja untuk mendapatkan uang dan melunasi utangnya sedikit demi sedikit. Dia akan mulai membayar dalam sebulan. Penagih utang itu agak tidak puas. Sangat merepotkan. Dari mana hama menyebalkan ini berasal? Dia menempelkan surat pemberitahuan penyitaan pada heroin itu dan menyuruhnya menyiapkan dokumen-dokumennya. Dia ingin melihat seberapa ampuh heroin itu. Kelompok itu pergi. Sang heroin sangat marah. Mereka benar-benar menempelkan surat pemberitahuan hipotek itu di tubuhnya. Ayahnya terjerumus ke dalam rasa menyalahkan diri sendiri yang mendalam. Semua itu adalah kesalahannya karena bertindak gegabah sebagai penjamin dan melibatkan wanita itu. Dalam ordo kesatria di mana hanya kesatria terbaik yang dapat menjabat sebagai komandan, ayahnya adalah jenderal kesatria komandan termuda dalam sejarah. Orang yang luar biasa ini sangat menghargai iman seperti nyawanya sendiri, tetapi akhirnya tertipu dan tenggelam dalam hutang. Meskipun demikian, demi bertanggung jawab hingga akhir, ia mengabaikan statusnya sebagai seorang bangsawan untuk menanam mata pada boneka beruang. Ibunya, seorang mantan putri bangsawan yang pernah mendominasi lingkaran sosial, tidak hanya menjaga kecantikannya, tetapi bahkan ketika ayahnya mendapat masalah, ia tetap berada di sisinya tanpa meninggalkannya. Namun justru inilah masalah terbesar pasangan ini. Meskipun baik hati dan ramah, karena mereka lahir dari keluarga bangsawan dan tidak pernah menderita sedikit pun, mereka sama sekali tidak memiliki keterampilan hidup. Ketika menghadapi masalah, satu-satunya yang mereka tahu adalah berdoa. Kemungkinan besar, ketika dia menghilang, mereka juga sedang berdoa. Tokoh utama wanita meminta mereka untuk duduk terlebih dahulu dan melihat pengeluaran hidup untuk mengetahui apakah mereka mampu melunasi sebagian utang. Namun orang tuanya memandanginya dengan penuh kekaguman dan bertanya kapan ia mulai belajar ekonomi. Namun saat ini, dia merasa sangat buruk. Dia memberitahu mereka bahwa jika ada tamu datang, suruh mereka naik untuk mencarinya. Dia akan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Melepaskan pakaian beserta surat pemberitahuan penyitaan, sang tokoh utama langsung ambruk di atas ranjang, berpikir bahwa ia akhirnya terhindar dari akhir kehancuran. Apakah dia akan mati begitu saja? Setelah terbangun kembali, sang tokoh utama terkejut melihat Celian. Dia bahkan membawakan segelas air untuk sang tokoh utama wanita. Dia menyuruh sang tokoh utama wanita untuk beristirahat dengan baik. Sampai dia sembuh, dia tidak akan pergi. Dia melirik tokoh utama wanita itu dan bertanya apakah dia sedang merayunya. Tokoh utama wanita itu dengan cepat membungkus dirinya rapat-rapat. Adapun alasan mengapa dia pergi, Celian sudah menutupi kebohongannya. Dia mengatakan bahwa wanita itu melarikan diri karena takut menularinya dengan flu. Sambil mengatakan ini, dia mendekatkan wajahnya ke dahi sang tokoh utama wanita. Karena khawatir, dia bertanya kepada sang tokoh utama wanita. Dahinya masih sangat panas. Apakah dia merasa sangat tidak nyaman? Sang tokoh utama wanita dengan malu-malu mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Celian bertanya dengan wajah cemberut mengapa dia tidak bisa. Hal ini benar-benar membuatnya tidak mampu mengatasi situasi tersebut. Dia mengambil pakaian yang telah dibuang oleh tokoh utama wanita itu, sambil mengatakan bahwa dia sudah menghubungi dokter. Melihat surat pemberitahuan penyitaan di bajunya, ekspresinya berubah. Dia bertanya tentang apa ini. Harold mengatakan dia akan segera menyelidiki. Celian baru saja akan mengatakan bunuh dia saat waktunya tiba. Namun setelah diingatkan oleh sang tokoh utama wanita, dia berkata pecat saja dia. Celian juga menyiapkan pakaian yang nyaman untuk sang tokoh utama. Tokoh utama wanita menyuruhnya menoleh. Kemudian dia mulai berpakaian. Tak lama kemudian dokter pun tiba. Ternyata orang itu adalah direktur rumah sakit, Paul Remian. Tokoh utama wanita itu terkejut.
Dia hanya terkena flu. Mengapa begitu banyak orang datang? Dan setelah memeriksanya, dokter mengatakan bahwa kondisinya sangat serius dan dia perlu beristirahat di lingkungan yang terbaik. Orang tuanya sudah berencana untuk menjual rambut mereka sendiri jika perlu untuk mengumpulkan uang demi kesembuhannya. Namun, penyakitnya sebenarnya tidak terlalu serius. Cilian bertanya kepada dokter di mana tempat yang cocok untuk pemulihan. Paul dengan riang berkata, "Rumah besar Duke. Tempat itu memiliki lingkungan dan peralatan yang baik." Cilian berdiri dan berkata bahwa dia bersedia menerima saudara perempuannya kembali. Namun, sebagai putri seorang bangsawan, tinggal di rumah orang luar pasti akan terasa tidak nyaman. Dia memikirkan sebuah metode. Artinya, mereka harus berpacaran. Dengan cara ini, dia bisa pindah secara sah. Tokoh utama wanita itu mengerutkan kening, ingin bertanya mengapa dia harus melakukan itu. Tanpa berkata apa-apa, Cilian membuang bunga-bunga itu, sambil berkata, "Tentu saja, bunga-bunga murahan seperti itu tidak akan menarik perhatianku." Dengan sekali jentikan jari, banyak peti dibawa masuk ke dalam rumah. Di dalamnya terdapat emas, perak, dan harta karun. Dia bisa memberikannya langsung kepadanya. Melihat ini, sang tokoh utama wanita hampir meneteskan air liur. Dia tersadar dan mengatakan bahwa dia tidak hanya mengincar uangnya. Namun, dia langsung membantah pernyataannya sendiri. Sebelumnya dia pernah mengatakan bahwa dia hanya menyukai uang. Cilian mengatakan dia tidak punya alasan untuk menolak. Lagi pula, dia kaya. Ayahnya maju ke depan setelah mendengar ini, mengatakan bahwa dia tidak ingin putrinya bertindak melawan keinginannya sendiri karena utang tersebut. Cilian mengatakan kepada Earl agar tidak khawatir. Lagi pula, malam itu, putrinya lah yang memulai duluan. Awalnya, sang tokoh utama wanita ingin menghentikan pria itu berbicara, tetapi akhirnya malah dialah yang keceplosan. Ayahnya langsung salah paham. Karena tak mampu membantah, sang tokoh utama wanita mencoba menarik Cilian agar bisa berbicara dengannya berdua saja. Tanpa diduga, pakaiannya terbuka. Semua orang terkejut. Orang tuanya sangat gembira. Putri mereka sudah dewasa. Sang tokoh utama wanita semakin tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Saat pintu tertutup, semua orang di ruangan itu pergi. Hanya 2 orang yang tersisa. Tokoh utama wanita sangat tidak puas. Jelas sekali dia hanya menyentuhnya dengan ringan. Cilian melepas pakaiannya dan bertanya apakah dia tidak puas. Ini adalah sesuatu yang telah dia persiapkan dengan cermat. Amelia merasa sangat pusing sehingga dia bahkan tidak bisa melihat. Dia mengenakan pakaiannya. Amelia bertanya kepadanya mengapa dia ingin berkencan dengannya. Dia tampak khawatir dan mengatakan bahwa itu karena keprihatinan atas penyakitnya. Ini tampak sangat serius. Akhir-akhir ini, dia memang merasa tidak enak badan. Amelia sedikit mempercayainya karena mengira dirinya sudah sakit parah. Ketika dia mengusulkan ide itu lagi, Amelia setuju. Dia sangat bahagia dan tidak bisa menahan diri untuk menciumnya. Lalu dia berkata, penyakit ini juga disebut flu. Kemudian dia menggendong Amelia dan meninggalkan rumah. Meskipun dia sedikit marah, melihat wajah tampan Cilian membuat hatinya berdebar lagi. Dia juga memperhatikan bahwa pakaian yang dikenakannya mudah dilepas. Amelia menyuruhnya untuk tidak mengulanginya lagi di lain waktu. Lagi pula, dengan begitu banyak orang yang menonton, itu tidak baik-baik saja meskipun hanya mereka berdua. Mendengar itu, Cilian tidak suka diperintah, tetapi dia menerimanya dengan cepat. Ekspresinya berubah begitu cepat sehingga Amelia tidak sempat memahami suasana hatinya. Amelia memikirkan sebuah rencana. Buat dia membencinya sehingga dia akan menyerah padanya. Dia berkata bahwa dia akan terus menatapnya
dengan cara apapun, tidak peduli apa yang sedang dia lakukan. Mendengar itu, Celian merasa sangat senang. Dia bahkan ingin menyiapkan meja kantor untuknya ketika saatnya tiba. Celian mencondongkan tubuh mendekat ke Amelia, menyebutkan upaya pelariannya dan menuntut imbalan. Berkaitan dengan itu, Amelia berpura-pura merasa kasihan, mengatakan bahwa dia takut menulari pria itu dengan penyakitnya. Dia berjanji akan memulihkan kesehatannya hingga kembali normal. Celian, karena tidak punya pilihan lain, menerima alasan itu dan mengatakan dia akan berusaha untuk tidak mengganggunya. Setelah mendapatkan jawaban yang diinginkannya, Amelia menghela napas lega. Celian juga senang melihat senyumnya. Sebenarnya, sebelum menjemput Amelia, Harold telah menyarankan agar dia memberi wanita itu ruang pribadi. Cinta harus tumbuh secara bertahap. Celian mengatakan dia akan mengatakan kepadanya bahwa dia mencintainya dengan sikap acuh tak acuh. Harold terdiam dan mengatakan bahwa dia memiliki beberapa saran. Maka, ceramah cuci otak tentang teknik dorong dan tarik pun dimulai. Jika Amelia tahu, dia pasti akan sangat berterima kasih kepadanya. Berkat dia, 2 minggu setelah tiba, Amelia dapat bergerak bebas keluar masuk rumah Duke seolah-olah itu adalah rumahnya sendiri. Selain itu, Celian tidak datang untuk mengganggunya, yang membuatnya merasa sangat nyaman. Celian merasa benar-benar tak berdaya karena Amelia sudah lama tidak mengobrol dengannya. Harold mengatakan ini adalah hal yang baik. Dia tampak merasa nyaman di sini. Dalam lingkungan yang familiar, mudah untuk membuka hati. Harold membisikkan beberapa nasihat kepadanya. Baru-baru ini, Amelia menerima banyak catatan dari Celian. Saat melakukan apapun, melihatnya seperti ini selalu memberinya ilusi bahwa dia bisa mengubah masa depannya. Mereka bertemu secara kebetulan di jalan. Celian mengatakan bahwa dia sangat merindukannya. Amelia mengundangnya masuk untuk minum, sambil bertanya-tanya mengapa dia tidak datang sebelumnya. Celian merasa diperlakukan tidak adil. Dia sudah berpesan kepadanya agar tidak mengganggunya. Amelia merasa sedikit malu mendengar ini dan mengatakan bahwa sebelumnya dia hanya bercanda. Melihat Celian tersipu, Amelia merasa ingin menggodanya karena merasa tingkahnya sangat lucu. Celian mengatakan dia punya sesuatu untuk disampaikan. Amelia memohon padanya untuk tidak melakukannya. Lagi pula, kata-kata seperti itu akan membuatnya malu. Dia mengerti. Lalu dia akan mengatakannya dengan cara yang berbeda. Melihat bahwa dia hendak melepas celananya, Amelia dengan cepat menghentikannya. Amelia tidak mengerti apakah dia telah salah paham tentang sesuatu. Namun Celian tampak polos dan mengatakan bahwa dia menyukainya sejak awal. Sebenarnya, Amelia harus mengakui bahwa dia memang tampan dan memiliki tubuh yang bagus. Wajar jika dia terharu oleh hal-hal yang indah. Mendengar Amelia memanggilnya tampan, Celian merasa sedikit insecure. Dia belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Amelia sangat gembira dan mulai merinci setiap kelebihan pria itu. Celian tak bisa menahan rasa senangnya mendengar ini dan menyarankan agar dia menikmati kebersamaan dengannya sepenuhnya untuk dirinya sendiri. Amelia menoleh dan menolak. Dia hanya menghargai keindahan dan tidak pernah memiliki pemikiran seperti itu. Akibatnya, ekspresi wajah Celian berubah seketika. Sebenarnya, di alur cerita sebelumnya, dia juga dipenuhi rasa tidak aman dan kesedihan. Karena mengetahui titik lemahnya, Amelia harus mengatakan bahwa mustahil untuk tidak memiliki pikiran-pikiran itu. Dia memang sangat tampan. Celian agak kecewa dan mengatakan bahwa tidak semua orang berpikir demikian. Amelia tidak memahami lingkaran sosial tersebut. Amelia menyuruhnya untuk percaya diri. Dengan parasnya, dia akan disukai oleh banyak wanita di kalangan sosial. Sambil berkata demikian, dia menariknya ke cermin agar dia bisa melihat dirinya sendiri.
Bagaimana mungkin itu tidak mungkin? Celian mengatakan dia tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Dia hanya peduli dengan apa yang dipikirkan wanita itu. Lalu dia mencium Amelia. Dia merasa telah ditipu lagi. Dia sebaiknya mengurangi penggunaan tubuhnya saat berbicara di masa mendatang. Celian tersenyum dan berkata bahwa awalnya dia ingin mengatakan bahwa dia mencintainya. Amelia sedikit terkejut dan menyuruhnya untuk pelan-pelan saja. Lagi pula, mereka baru saja mulai berpacaran. Celian meminta waktu tertentu. Amelia berkata 10 tahun kemudian. Dia masih tersenyum dan berkata bahwa dalam 10 tahun lagi dia akan tetap berada di sisinya. Amelia merasa dirinya kembali benar-benar kalah. Hari sudah larut dan Amelia berencana untuk beristirahat. Celian benar-benar langsung menggendongnya dan berjalan langsung ke kamarnya, lalu melemparkan Amelia ke atas tempat tidurnya. Celian tidak berencana membiarkannya tidur. Sampai saat ini, dia belum sanggup mengucapkan satu kalimat pun. Aku mencintainya. Amelia hanya ingin memalingkan muka. Dia memperhatikan kamarnya sangat kosong. Tepat ketika dia hendak menyingkirkan rasa simpatinya, Celian justru merasakannya. Dia menerima simpati wanita itu. Dia menginginkan Amelia sepenuhnya dan dia tidak pernah gagal mendapatkan apa yang diinginkannya. Amelia berpikir meskipun pria itu ingin menerkamnya saat itu juga, dia masih menunggu persetujuannya. Cowok yang tampan sekali. Namun, betapapun menawannya dia, begitu dia kehilangan inisiatif, kemungkinan besar dia akan dipermainkan di masa mendatang. Amelia tetap mendorongnya menjauh, sambil menatap pakaian di atas meja. Dia bilang dia ingin berganti pakaian menjadi piyama. Celian berbalik. Amelia berubah dengan cepat. Sekarang, yang paling dia inginkan adalah wanita itu. Melihat Amelia, Celian tak bisa menahan diri dan langsung menerkam. Sebelum Amelia selesai menjelaskan peraturannya, dia menciumnya. Dia ingin melanjutkan. Tanpa meminta persetujuan Amelia, dia mengusulkan agar pria itu mengikuti aturan. Dia mengatakan bahwa dia bisa berakting setelah dia menghitung sampai 3. Celian, yang ditinggalkan Amelia, akhirnya mengakui kekalahan dan setuju. Sebenarnya, jantung Amelia sendiri hampir meledak. Amelia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin menciptakan suasana tegang, jadi dia akan menghitung sampai 3. Celian menyampaikan permintaannya terlebih dahulu. Dia ingin mencium Amelia. Mendengar itu, wajahnya terasa semakin merah. Amelia memberitahunya bahwa dia harus menunggu sampai dia mengatakan 3 untuk mengeksekusi. Siapa sangka, saat Amelia menyebutkan angka 2, dia langsung menyelam ke bawah selimut dan mengatakan dia akan tidur. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar ketukan dari pintu. Dikatakan bahwa Nona Claire akan kembali ke negara itu. Amelia terkejut. Selain Celian, satu-satunya dari 6 anak keluarga Child yang selamat adalah Claire Child. Ekspresi Celian berubah menjadi tidak menyenangkan. Claire adalah putri haram dari Duke Child dan seorang pelayan. Karena ia mewarisi gen keluarga terkemuka dari keluarga Adipati, ia tidak bisa dibuang begitu saja. Jadi, dia adalah putri sulung yang dibesarkan di tempat rahasia. Sebelum hari itu, Celian bahkan tidak tahu tentang keberadaannya. Perang perebutan tahta resmi dimulai. Tak lama setelah pengumuman itu, putra sulung meninggal dunia akibat jatuh. Kemudian, pada ulang tahun Celian yang ke-18, ia diserang oleh kakak keduanya yang sangat ia percayai, sehingga meninggalkan bekas luka itu. Serangan itu menyebabkan Celian menderita trauma emosional yang hebat. Daripada dibunuh, dia menyerah dan ingin mati kelaparan. Namun pada saat itu, seorang wanita muncul dan mengatakan bahwa dia akan membantunya demi keluarga anak tersebut. Dia hanya mendapat janji untuk tidak mengusirnya setelah mewarisi gelar Adipati,
dan dia akan menyelesaikan semua masalahnya untuknya. Malam itu juga, terjadi 2 pembunuhan dan 1 kematian akibat kecelakaan. Ayahnya juga meninggal karena penyakit serius. Setelah itu, Celian berhasil meraih gelar tersebut. Setelah menjadi adipati, hal pertama yang dilakukannya adalah mengadakan upacara pemakaman bersama untuk ayah dan saudara-saudaranya. Barulah saat itu ia menyadari bahwa orang di hadapannya sebenarnya adalah saudara perempuannya. Celian bertanya padanya apa tujuannya. Dia berkata bahwa dia hanya menginginkan kebebasan. Meskipun dia merasa kasihan pada Celian, justru karena kalimat itulah dia paling mencintai Clara. Perasaanmu terhadapnya pastilah berlawanan dengan perasaannya. Namun dia tidak meninggalkan Clara. Sebaliknya, jika diperlukan, mereka akan saling memanfaatkan satu sama lain. Jika dipikir-pikir, masa lalu pria ini, meskipun dia adalah pemeran utama pria, latar belakangnya terlalu menyedihkan. Tepat ketika dia bertanya kapan dia mendapatkan bekas luka itu, Celian mulai melepas pakaiannya. Bekas luka ini adalah hadiah dari mendiang kakak keduanya untuk ulang tahunnya yang ke-18. Dia mungkin ingin memberikan sesuatu yang bahkan lebih besar dari ini. Secara keseluruhan, itu adalah hadiah yang sangat gagal. Ekspresinya agak menunjukkan rasa iba. Celian menyuruhnya untuk tidak khawatir. Selama dia bersamanya, itu tidak akan menyakitkan. Amelia sedikit berkeringat. Dia bukanlah pahlawan wanitanya, bagaimanapun Anda melihatnya. Ini semakin mendekati akhir yang tragis. Keesokan harinya, dia berencana untuk melarikan diri. Hari ini adalah kesempatan yang baik karena Celian tidak ada di rumah karena ada pertemuan keluarga. Siapa sangka pintu masuknya penuh dengan penjaga, dan dia akan diawasi jika keluar. Tasnya penuh dengan barang-barang. Itu persis terlihat seperti dia ingin melarikan diri. Namun dia tetap harus berargumentasi, mengatakan bahwa dia hanya ingin mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah dia kunjungi. Penjaga itu menganggap idenya bagus. Lagi pula, dia akan menjadi bangsawan wanita di masa depan. Itu praktis sudah pasti terjadi. Dia berlari secepat angin, memanjat tembok. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada rumah besar bangsawan milik tokoh utama pria yang bernasib malang itu. Dia terpeleset tanpa sengaja dan hampir jatuh. Tidak ada rasa sakit seperti yang dibayangkan. Namun, seorang saudari cantik justru menyelamatkannya. Dialah orang yang paling dicintainya. Claire tersenyum sambil berkata bahwa dia sangat lucu. Para ksatria itu terkejut ketika mereka keluar. Ketika ditanya siapa dirinya, Amelia hanya ingin mengatakan bahwa dia sedang lewat. Namun, sang ksatria dengan jujur mengatakan bahwa wanita itu adalah calon istri sang adipati dan sedang berkencan dengan yang mulia. Claire mengatakan bahwa dia sepertinya tahu mengapa sang duk ingin menikahinya. Lagi pula, dia begitu polos dan imut. Dia bertanya apakah dia ingin bermain dengannya. Meskipun ia sangat tergoda, saat ini ia ingin melarikan diri. Melihat Amelia ragu-ragu, ekspresi sang kakak langsung berubah dingin. Hal ini tidak memungkinkan adanya penolakan. Lampiran tempat tinggal anak. Saudari itu baru saja kembali dari kerajaan Trejo di seberang laut. Dia menyukai bepergian dan perasaan kebebasan itu. Ini adalah teh yang diracik di toko paling terkenal di kerajaan Trejo. Setelah meminumnya, rasanya memang sangat enak. Teh hitam itu sebenarnya memiliki aroma stroberi. Claire juga senang melihat dia menyukainya. Dia cukup senang memiliki adik perempuan di rumah. Meskipun dia tidak tahu alasannya, dia tampaknya sangat disukai olehnya. Amelia berpikir mungkin dia bisa menggunakan ini. Celian tidak menyukai Claire, yang telah memanfaatkannya dan membuatnya tercela. Sang saudari merasa bahwa hanya itulah yang harus ia tanggung. Keduanya saling membenci.
Itu berarti jika dia dekat dengan Claire, Cillian pasti akan membencinya. Setelah itu, dia bisa pergi. Sang saudari memperlihatkan padanya gaun paling populer di kota penuh gairah, Madrid, yang disebut gaun tembus pandang. Dia mencobanya dan keluar dengan perasaan sedikit malu. Claire juga mengatakan itu terlihat sangat bagus. Tanpa diduga, Cillian tiba pada saat ini. Dia langsung lari keluar. Amelia mengira dia marah. Lagi pula, dia sekarang sangat dekat dengan Claire. Amelia ingin pergi berbicara dengan Cillian. Sang saudari setuju dan menyuruhnya datang lagi lain kali. Amelia menemukan Cillian. Dia duduk dengan lesu di dekat jendela. Dia menghampirinya untuk memeluk dan menghiburnya. Namun Cillian tidak berbicara untuk waktu yang lama. Dia hanya meminta Amelia untuk menciumnya. Saat dia mendongak, dia sama sekali tidak terlihat marah. Barulah saat itu dia menyadari bahwa dia telah terlalu banyak berpikir. Dia menjelaskan kepada Amelia bahwa dia tidak menyukai Claire, tetapi melihat mereka bermain dengan gembira, dia merasa lega. Karena berlari sepanjang jalan ke sini, kakinya agak sakit. Cillian agak tidak puas dengan pakaiannya. Amelia berkata tidak, ini adalah hadiah dari saudara perempuannya. Sekalipun robek, dia tidak bisa membuangnya. Dia mengatakan bahwa dia juga membelikan banyak hadiah untuknya. Dia bilang dia tidak tahu apa yang disukai wanita itu, jadi dia membelikan semuanya. Namun Amelia tidak mengerti. Bukankah dia terlihat cantik mengenakan gaun ini? Cillian tampak agak malu. Dia merasa Amelia yang sekarang terlalu seksi. Lalu dia tak kuasa menahan diri untuk menciumnya. Saat dia menarik diri, tanpa disadari wanita itu meraih kerah bajunya. Cillian agak sedih. Mengapa dia begitu menolaknya? Namun Amelia tidak bisa menjawab. Siapa sangka dia akan mendongak dan berkata, apakah pengalaman malam pertama itu terlalu buruk? Amelia menjawab tanpa berkata-kata, bertanya apakah dia tidak bisa sedikit lebih percaya diri. Setelah mengatakannya, dia menyesalinya. Cillian menyelimuti tubuhnya dengan pakaian, mengangkatnya, dan berencana membawanya kembali ke kamar. Dia membaringkan Amelia kembali di tempat tidur dan menggenggam jari-jari Amelia, bertanya apakah itu yang dimaksud Amelia, karena Amelia menginginkan hubungan yang lebih terdefinisi. Dia akan meminta seorang tukang perhiasan datang besok untuk membiarkan dia memilih cincin pertunangan. Amelia langsung terkejut, mengira dia pasti sedang bermimpi. Saat bangun keesokan paginya, dia tetap tidak bisa menipu dirinya sendiri. Dia bahkan secara khusus menekankan hal itu di pagi hari, menyuruhnya untuk memilih cincin dengan hati-hati. Ada banyak hadiah yang bisa dia pilih. Sepertinya dia telah mengosongkan toko itu. Bahkan ada merek pakaian dalam paling populer di ibu kota. Pakaian itu terlihat agak mencurigakan. Dia merasa lelah hanya karena membuka hadiah. Kakaknya berada di sampingnya dan mengatakan bahwa dia lucu, yang membuat gadis itu sangat malu. Dan apa yang memang sudah ditakdirkan terjadi, akhirnya terjadi. Deretan cincin yang berkilauan itu memukau matanya. Tak satu pun dari cincin-cincin itu bertatahkan permata. Ternyata, Yang Mulia tidak puas hanya dengan permata kecil. Claire mengatakan mereka harus menggunakan kristal aerasi langka itu. Dimulai beberapa minggu yang lalu, berita bahwa keluarga Childe membeli kristal aerasi dengan harga tinggi telah menyebar ke seluruh benua. Dia tidak membelinya untuk penggunaan pribadinya. Dan bahkan tanpa aerator, dia tetap menjadi pemeran utama pria yang sangat kuat. Dalam latar plot novel ini, bagian intinya adalah aerasi. Sederhananya, ini adalah kekuatan super dan sangat mahal. Bagi orang-orang yang memiliki keinginan kuat dan mendesak, memiliki kristal aerasi memberikan kemampuan kepada pemiliknya untuk mewujudkan keinginan mereka. Sebagai contoh,
Seseorang yang jatuh ke air dan hampir tenggelam bisa mendapatkan kemampuan untuk bernapas di bawah air. Dan karena ini adalah permata yang dianugerahkan oleh Tuhan, ada beberapa syarat tambahan. Sekalipun seseorang dapat memperoleh banyak kristal, ia hanya dapat memperoleh satu aerasi seumur hidup. Jika Celian benar-benar menggunakan bahan aerasi untuk membuat cincin pertunangan, kecuali jika dia setuju, wanita itu harus mengenakan cincin itu selamanya. Karena itu, dia akan memilih potongan yang sangat sulit diproses, lebih disuka yang akan menyebabkan kristal berongga itu pecah. Seseorang benar-benar merekomendasikannya padanya. Potongan berlian bulat standar memiliki tingkat kegagalan yang relatif tinggi. Amelia berencana memilih yang ini. Dia hanya bisa diam-diam memohon kepada pamannya untuk membuat beberapa kekurangan. Ia tiba-tiba mengerti mengapa Yang Mulia begitu terburu-buru membuat cincin pertunangan sebelum pesta panen musim gugur. Dia mungkin ingin mengadakan upacara pertunangan segera setelah pesta panen musim gugur berakhir. Rasanya dia tidak bisa melakukan kegiatan yang mengalihkan perhatiannya sebelum jamuan makan panen musim gugur yang diselenggarakan oleh kaisar. Ngomong-ngomong, seandainya bukan karena jamuan makan malam itu, mungkin dia akan langsung mengadakan upacara pertunangan. Tersisa 1 bulan lagi hingga pesta panen musim gugur. Seminggu kemudian, pengrajin cincin yang membuat cincin pertunangan itu tiba-tiba datang berkunjung. Amelia sangat senang mendengar hal ini. Pasti ada masalah. Dia datang untuk memberitahu Amelia agar bersiap-siap. Dia membukanya dan mengatakan bahwa ini adalah percobaan pertamanya yang paling sukses. Sebuah karya sempurna yang tercipta melalui malam-malam tanpa tidur dan lupa makan. Lihatlah pancaran cahaya yang cemerlang ini. Dia sangat kecewa. Dia menutupnya, tidak berencana untuk mencobanya, dan mengatakan bahwa dia ingin menyimpannya untuk upacara pertunangan. Tanpa diduga, Celian datang pada saat itu. Dia bersikeras menyuruh Amelia untuk mencobanya. Semuanya sudah berakhir. Perasaan ini adalah sensasi menyegarkan yang tak tertahankan. Celian hanya berharap dia menyukainya. Amelia merasa sangat malu. Banyak sekali orang yang menonton. Selain itu, sejak mengenakannya, dia benar-benar bisa mendengar pikiran batin Celian. Namun, dia tidak bisa mendengar mereka lagi begitu dia melepaskan genggamannya. Dia ingin mengetahui pikirannya. Jadi, dia memegang tangannya. Dia mendengar pikiran batinnya yang ingin menciumnya. Namun pada akhirnya, dia tidak melakukannya karena khawatir wanita itu tidak menyukai perilakunya. Amelia merasa itu luar biasa. Sekarang dibandingkan dengan ini, dia harus memastikan aerasinya dengan benar. Dia memanggil seorang pelayan untuk membantunya menyisir rambutnya. Dia memang bisa mendengar pikiran pelayan itu. Menyentuh bagian manapun memungkinkan dia untuk mendengar. Setelah merapikan rambutnya, Adipati Agung bertanya apakah dia puas dengan cincin itu. Dia bahkan meminta pengrajin itu untuk mempercepat pengerjaannya. Amelia menyatakan bahwa dia sangat menyukainya. Sang Duk menginginkan ciuman. Amelia memuaskannya. Dia bisa merasakan bahwa Celian memperlakukannya dengan tulus. Itu bukanlah dorongan sesaat. Dalam novel tersebut, ia memiliki pasangan resmi. Dia berusaha untuk tidak menganggapnya serius. Namun, sosok di hadapannya terasa sangat nyata. Setelah mendengar pikiran batin Celian begitu jujur, dia harus mengakui bahwa Celian tulus. Dia meminta Duk untuk membantunya melepaskan cincin itu. Dia terdiam. Dia menjelaskan bahwa itu untuk kejutan nanti. Barulah saat itu dia setuju. Saat itu sudah sangat larut. Dia berencana untuk kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Sang Adipati bersikap genit terhadapnya, ingin tidur dengannya, dan mengatakan bahwa ia hanya akan memegang tangannya.
Ia menghampiri sisi tempat tidur dan ingin wanita itu duduk di sana agar ia bisa membantunya melepaskan cincin itu. Bukankah pose melepas cincin ini agak terlalu sugestif? Namun untuk melepaskannya, dia harus menahan rasa sakit itu. Dia kini menantikan pesta panen musim gugur. Namun Celian dalam novel itu membenci semua jenis jamuan makan karena orang-orang yang tidak disukainya berkumpul di sana. Dia mengatakan bahwa dia sangat ingin pergi bersamanya, tetapi khawatir dia akan diculik. Dia ingin mengumumkan hubungan mereka kepada publik sesegera mungkin dan membuat Amelia merasa bahwa dia telah berubah. Meskipun dia tidak tahu aspek mana dari dirinya yang mengubah orang ini, Celian saat ini tidak sekejam atau sebrutal seperti yang digambarkan dalam novel. Dia tidak perlu menjauhkan diri darinya. Sekalipun sang tokoh utama muncul, Celian dari karya aslinya sudah berbeda. Celian malah bertanya padanya, bukankah dia tidak menyukai jamuan makan sebelumnya? Apakah seperti ini sudah baik-baik saja? Amelia agak curiga. Apakah itu pengaturan yang dia gunakan sebelumnya? Dia ingat buku harian itu menulis bahwa di pesta perayaan kedewasaan, yang untuk membiayainya Earl dan Countess Diane menjual semua emas mereka, dia secara tragis terguling menuruni tangga. Dia ingin menggunakan ini sebagai alasan, dengan mengatakan bahwa itu seharusnya tidak masalah baginya. Celian mengatakan kepada Amelia bahwa dia harus mempercayainya. Mulai besok, dia akan secara pribadi menyiapkan jamuan makan untuk memperkenalkan tunangannya secara besar-besaran. Celian benar-benar berusaha keras untuk mempersiapkan jamuan makan, dan jamuan makan itu sudah hampir tiba. Meskipun jalan-jalan itu mendadak disarankan oleh para pelayan, anggur merah yang diminum di Taman Mawar yang dipenuhi cahaya matahari terbenam adalah yang terbaik. Setelah kembali, dia mendapati Duke sedang berlatih gerakan dansa bersama Harold. Amelia tidak begitu mengerti. Kemampuan menari yang luar biasa seharusnya menjadi kualifikasi yang diperlukan bagi pemeran utama pria. Melihatnya agak khawatir, dia dengan aktif menawarkan diri untuk berlatih bersamanya. Dia sudah berlatih dengan Clara, yang mendominasi lingkaran sosial tersebut. Celian benar-benar tidak memiliki bakat untuk memimpin. Dia sangat penasaran seperti apa kepemimpinan sang adipati. Saat itu, Stuart Harold telah menghilang entah kemana. Tiba-tiba, dia mendekat padanya dan berkata jika dia tidak menantikan kepemimpinannya, biarkan dia merasakannya sendiri. Jika kemampuan memimpin tarian waltznya buruk, maka dia akan memimpin tarian lain. Amelia tidak punya alasan untuk menolak pria setampan itu. Sebelum memulai, dia mengambil permen dari laci. Itu adalah permen kontrasepsi yang 100% efektif selama satu orang memakannya, tanpa memandang jenis kelamin. Malam itu sangat gelap. Setelah bangun tidur, dia menyadari bahwa dirinya adalah seseorang yang tidak bisa menahan godaan. Meskipun Celian saat ini tampaknya tidak akan celaka untuk sementara waktu, dia juga tidak ingin menjadi parasitnya. Saat ia sedang melamun, sang adipati juga berdiri dan bertanya apa yang sedang dipikirkannya. Dia sebenarnya menduga wanita itu sedang memikirkan tentang anak-anak. Dia merasa bahwa jika anak itu mirip dengannya, pasti akan sangat lucu. Saat itu masih terlalu pagi. Tokoh utama wanita itu benar-benar terdiam. Mereka bahkan belum bertunangan. Dia ingin agar wanita itu tetap berada di sisinya. Sekalipun dia mendekatinya karena uangnya, itu tidak masalah karena pria itu sangat kaya. Sekalipun dia mendekatinya karena uang, dia seharusnya tidak berharap puas hanya dengan tubuh dan wajahnya saja. Dia sudah membaca tentang masalah anak-anak di dalam buku. Jika dia tidak setuju, mereka tidak perlu memiliki anak. Dia bahkan telah menyiapkan teh cabico, teh ajaib yang menjamin kontrasepsi 100% hanya dengan 1 tetes. Meskipun agak cerewet, dia yakin bisa menjadi ayah yang baik. Dalam cerita aslinya,
Celian mengalami trauma psikologis karena ayahnya dan khawatir perbuatan jahatnya akan diwariskan dari generasi ke generasi. Itulah mengapa dia mengatakan dia tidak menginginkan anak. Amelia bertanya padanya apakah dia benar-benar tidak keberatan. Sebenarnya, dia juga khawatir akan bersikap dingin dan tidak berperasaan terhadap anak itu seperti ayahnya. Namun, jika itu adalah anak yang ia lahirkan, situasinya akan berbeda. Sekalipun dia tidak menginginkan anak, jika dia dimonopoli oleh pria itu pun bukanlah hal yang buruk. Tokoh utama wanita itu sangat tersentuh. Bagaimana mungkin dia melepaskan pria seperti itu? Dia sudah mengambil keputusan. Sekalipun Celian jatuh cinta pada Vanessa di kemudian hari dan meninggalkannya, Vanessa tetap akan mencintainya sekarang. Sekalipun, ketika saat itu tiba, dia ditinggal sendirian dan patah hati di sana. Dialah orang pertama yang dipeluk oleh tokoh utama wanita. Celian sangat sombong. Akhirnya, hari perjamuan panen musim gugur pun tiba. Hari ini, Claire sangat cantik, pantas menjadi primadona di kalangan sosial. Tokoh favoritnya. Dia menatap kosong dari samping, terpesona oleh kecantikan saudara perempuannya. Dia juga sedikit tersesat. Claire telah mengakhiri perjalanannya untuk menghadiri perjamuan panen musim gugur. Dia bertanya-tanya apakah saudara perempuannya akan pergi lagi setelah jamuan makan berakhir. Claire berpikir ekspresinya sangat lucu. Namun, dia mengatakan akan menghadiri upacara pertunangannya. Hal ini membuat sang tokoh utama wanita sangat bahagia. Dia paling suka menghabiskan waktu bersama saudara perempuannya. Sang Adipati Agung berdiri di pintu, bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Pertemuan antara keduanya sangat kaku. Sang pahlawan wanita menarik sang duk ke samping dan memintanya untuk melihat apakah penampilannya sudah bagus. Dengan malu-malu, ia berkata bahwa wanita itu tampak cantik setelah akhirnya berhasil mengalihkan perhatian mereka. Sang duk dan saudarinya masih saling bertatap muka. Dia bertanya pada Claire apa pendapatnya. Claire melirik pelayan di sampingnya. Dia menjelaskan secara detail poin-poin penting dari pakaian Amelia. Pelayan itu berbicara secara logis dan fasih. Keduanya saling memandang, tak mampu membantah. Memang benar demikian adanya. Komentar-komentar dari luar itu benar-benar tak tertahankan bagi sang tokoh utama. Dia benar-benar salah. Kapan kedua orang ini menjadi begitu serasi? Mereka akhirnya berangkat. Dia sudah kelelahan dan juga sedikit gugup. Lingkaran sosial adalah medan pertempuran untuk tarian waltz. Jika langsung berjalan seperti itu, dia pasti akan digigit hingga hancur berkeping-keping. Saudari perempuannya yang mengajarinya, seperti kelopak bunga di gaunnya. Jika dia menunjukkan belas kasihan karena sesuatu itu kecil dan cantik, secara alami hal itu akan memanjat ke seluruh tubuhnya. Jika seseorang memandang rendah atau meremehkannya, menghindar tidak akan menyelesaikan masalah. Injak dia. Buat dia tidak pernah berani mendekatinya lagi. Bagaimanapun, keluarga anak itu mendukungnya untuk membersihkan kekacauan tersebut. Tokoh utamanya hanya merasa itu menakutkan. Namun, dia benar-benar mempraktikkan saran Claire. Membayangkan memasuki istana terasa seperti mengaktifkan bom waktu. Bom pertama, berusaha tetap tenang di depan para bangsawan lain yang menghadiri jamuan makan. Di belakang mereka, mereka pasti akan bergosip tentang Celian. Bom kedua, putra mahkota Bellerophon, disingkat Bellerod. Dalam cerita aslinya, dialah pemicu yang menyebabkan Celian memulai perang. Ibu Bellerod adalah permaisuri pertama kesayangan kaisar. Ia meninggal tak lama setelah Bellerod lahir. Dia berasal dari keluarga anak-anak dan juga bibi Celian. Karena bersaudara, Bellerod dan Celian akrab sejak kecil. Namun setelah permaisuri meninggal, kaisar bergelimang wanita dan mengabaikan politik.
Belerot menjadi putra mahkota boneka. Dengan demikian, Belerot merencanakan peristiwa yang menyebabkan perubahan mendasar pada Celian. Saat mengundang semua orang ke pesta ulang tahun, dia sengaja menulis surat yang mengarahkan sang adipati ke tempat lain dan membawa orang-orang untuk mengejeknya di depan sang adipati. Celian kemudian menyadari bahwa orang-orang hanya menghargai kekayaannya. Orang-orang itu hanya peduli pada uangnya. Celian kehilangan harapan terakhirnya untuk orang lain dan memutuskan untuk menempuh jalan kehancuran. Dia menggunakan modalnya yang sangat besar untuk memulai perang yang melanda dunia. Tokoh utama wanita bertanya kepada adipati apakah putra mahkota akan menghadiri jamuan makan ini. Untungnya, dia menolak. Setelah mendengar bahwa itu untuk mengurangi stresnya, sang duk sangat gembira. Di masa depan, pada acara-acara yang dihadiri keluarga anak tersebut, putra mahkota tidak boleh terlihat. Sang tokoh utama wanita dengan cemas mengingatkannya bahwa dunia ini membutuhkan cinta dan perdamaian. Orang-orang seharusnya tidak memulai perang atau hal-hal semacam itu di dunia yang indah ini. Saudarinya mengatakan bahwa meskipun perdamaian itu baik, mereka harus pergi ke medan perang sekarang. Mereka akhirnya tiba di istana. Tokoh utama wanita diperkenalkan kepada semua orang. Ini tunangannya, Putri Kantiane. Orang-orang di sekitar cukup baik. Sang adipati memiliki urusan yang harus dibicarakan. Tokoh utama wanita itu mengatakan kepadanya bahwa dia boleh melanjutkan. Saudari perempuannya bersamanya. Dia duduk di dekat air mancur. Orkestra tersebut telah mengerahkan upaya maksimal hari ini. Permainan biolanya sangat bagus. Dia sengaja mengalihkan pandangannya, mungkin karena tatapan orang-orang di sekitarnya tidak ramah, mengatakan bahwa dia telah dijual dan kata-kata jahat lainnya. Tak lama kemudian sang adipati kembali. Saudari perempuannya pergi. Sang tokoh utama wanita menariknya untuk berdansa waltz. Celian langsung menyadari tipu dayanya. Dia ingin menunjukkan kepada para wanita muda itu betapa besar cintanya padanya. Hal ini membuatnya sedikit malu. Tanpa perlu bimbingan, dia menari dengan sangat baik kali ini. Sang adipati berkata, dengan kartu sebagus miliknya, apakah ini satu-satunya cara dia akan menggunakannya? Cara terbaik untuk menghentikan rumor adalah dengan menunjukkan kepada semua orang betapa mereka saling mencintai. Begitu saja, di depan umum, mereka berciuman dengan penuh gairah. Hal itu membuat orang lain merasa malu untuk menontonnya. Citra Celian di benak orang-orang itu pasti telah berubah total. Tanpa menunggu sang duk mengucapkan kata-kata, "Aku mencintaimu," sang pahlawan wanita berjinjit dan menciumnya. Pertunjukan telah usai. Tokoh utama wanita meminta Celian untuk mengambilkan anggur merah untuknya. Setelah dia pergi, wanita itu duduk di tanah. Pria itu juga berciuman. Kerumunan pun bubar. Tiba-tiba dia merasakan tatapan. Seseorang menatap lurus ke arahnya sambil tersenyum jahat. Dia langsung berlari. Sekarang ada orang gila yang mengikutinya, mengenakan pakaian wanita tetapi dengan suara laki-laki. Dia berlari ke air mancur, melihat seseorang mengulurkan tangan untuk meraihnya. Bagaimanapun juga, dia adalah putri dari komandan ksatria legendaris. Jadi dia menyerang selangkangannya. Dia berguling-guling di tanah kesakitan. Wignya terlepas. Orang itu sebenarnya adalah putra mahkota. Sang adipati mendapat 2 gelas anggur merah di jamuan makan dengan maksud untuk menunjukkan nilainya. Namun setelah dia keluar, dia menyadari kepanikan wanita itu. Dia membuang air yang ada di tangannya. Melihat kecemasannya, Celian memeluknya dan mengatakan padanya untuk tidak khawatir. Membangun kembali sebuah kerajaan tidak membutuhkan banyak uang. Setelah mengetahui putra mahkota terluka, para prajurit bergegas mendekat. Putra mahkota menunjuk ke arah Vanessa.
Dialah yang menendangnya. Sang adipati menghalangi jalannya dan mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab atas hal ini. Sang adipati juga memasangkan cincin padanya untuk menghindari dimulainya perang. Dia berpikir lebih baik memanggil dokter untuk putra mahkota terlebih dahulu. Ini bukan salahnya, karena dialah yang menyuruhnya berpakaian seperti wanita dan menakut-nakuti orang. Nona Clara berjalan mendekat. Dia menyarankan lebih baik untuk segera mengobatinya. Orang itu menghilang di depan mata mereka. Jadi, itulah kekuatan kristal aerasi pada anting tersebut. Clara mendambakan kebebasan. Jadi, aerator yang dimilikinya memberinya kemampuan teleportasi. Para ksatria ingin membawanya pergi. Sang adipati menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia akan menyelesaikannya. Kaisar tampak menikmati dirinya sendiri. Seorang pelayan berjalan mendekat dan berkata, "Anak adipati meminta audiensi." Dia telah mendengar tentang wanita yang dicintainya dan putra mahkota. Jangan khawatir, anggap saja itu tidak pernah terjadi. Sang adipati mengoreksinya. Tunangan, bukan wanita yang dicintai. Kaisar terkejut. Sang adipati mencabut hak istimewa pemberian hukuman yang sama untuk kejahatan terhadap keluarga kerajaan. Meninggalkan Amelia di rumah untuk penyelidikan. Sang adipati tersenyum dan berkata bahwa faksi bangsawan tidak perlu khawatir. Yang mulia hanya perlu mengusulkan amandemen undang-undang. Sang adipati mengetahui kelemahan kaisar. Jadi dia harus berkompromi. Dari sisi tokoh utama wanita, para pelayan sama sekali tidak memperlakukannya dengan buruk. Dia sekarang hidup dengan cukup nyaman. Padahal dia baru berada di sana selama 3 jam. Sang adipati datang untuk membawanya kembali. Namun sang tokoh utama wanita tidak bisa kembali bersamanya. Sang adipati yang ditolak itu terkejut. Pelayan itu mengatakan bahwa selama penyelidikan, seorang wali harus mengantarnya ke kediaman mereka. Jadi mereka mengirim orang ke perkebunan Diane Kant. Dia belum menjadi keluarga sahnya saat itu. Jadi, dia berpikir untuk segera menikah. Ayah sang tokoh utama juga datang menjemputnya. Ayah mengira putra mahkota sialan itu benar-benar berani berdandan seperti wanita. Dan mengancam putrinya yang cantik. Bahkan anak bangsawan pun tidak cukup baik untuk putrinya. Dan melihat cincin di tangannya, sang ayah bahkan lebih tidak percaya. Pria yang memiliki segalanya itu benar-benar berani melakukan hal itu. Dia benar-benar berani memakaikan cincin pertunangan pada putrinya tanpa meminta izin terlebih dahulu. Sang ayah mencari Harold untuk berbicara secara pribadi. Ternyata mereka sudah menghubungi pihak terkait untuk mengirimkannya kepada sang istri. Dia sudah menjawab atas namanya. Harold masih ingat dengan jelas surat refleksi yang ditulis Sir Diane ketika ia menjabat sebagai komandan malam. Saat putrinya lahir, dia memberikan izin cuti selama 128 malam. Menyaksikan keduanya berdebat tanpa henti. Tokoh utama wanita itu agak terdiam. Sang Duk meraih lengannya. Katanya dia tidak tahu bagaimana caranya bertahan hidup bulan depan. Tokoh utama wanita menghiburnya dengan mengatakan bahwa mereka bisa menjalani hubungan jarak jauh. Kencan sesekali juga membuat Sang Duk sangat senang. Dia berpikir untuk menggali danau di rumah besar Sang Adipati. Meskipun terasa seperti ada provokasi. Setelah melalui banyak kesulitan, dia kembali ke kediaman Diane. Sudah seminggu berlalu. Dia tampak agak lelah. Sang ibu bertanya dengan cemas tentang kondisinya. Sang ayah, mendengar bahwa putrinya lelah, memiliki kesan buruk terhadap Sang Adipati. Ibunya menasihatinya agar tidak terlalu peduli. Mereka mirip saat pertama kali bertemu. Setelah mendengar kisah asmara keduanya, sang tokoh utama wanita tidak menyangka bahwa ibunya lah yang memulai duluan. Bagaimanapun, keduanya tampaknya mulai menetap.
Untuk menyelamatkan keluarga Diane, dia masih perlu segera mencari pekerjaan. Sang adipati memandang ke kejauhan. Dengan kecepatan seperti ini, pekerjaan itu akan selesai saat Amelia kembali. Danau Amelia. Seandainya bukan karena si belarot sialan itu yang berdandan sebagai wanita. Dia dan saudara perempuannya memiliki pemikiran yang sinkron. Salahkan belarot. Tokoh utama wanita menggunakan jubah sihir tembus pandang untuk tiba tanpa terdeteksi. Untuk membalikkan keadaan, saham adalah jalan keluarnya. Dia membutuhkan pekerjaan yang fleksibel. Hair Times adalah surat kabar berukuran sedang yang tidak terkait dengan child. Jika kolom yang dikirimkan bagus, bonusnya seharusnya besar. Dia datang untuk wawancara. Dia tidak menyangka akan bertemu pria ini. Orang yang menempelkan stiker sitaan di rumahnya. Kudengar dia dipecat. Tidak menyangka dia akan dipekerjakan kembali di surat kabar itu. Sikapnya terhadap Amelia tidak baik. Saya memberinya tes. Mulut penuh dengan ekspresi jijik. Dia sudah mempelajari semua ini sebelumnya. Menulis itu mudah. Orang di sebelahnya tidak percaya dia bisa menulis. Amelia mengatakan pertanyaan itu perlu dirumuskan dengan benar. Investasi memerlukan laporan keuangan untuk mengetahui status fiskal perusahaan. Dia merasa memutuskan proyek investasi hanya berdasarkan informasi ini tidak berbeda dengan berjudi. Tokoh utama wanita ingin memastikan hal itu dengannya. Siapa sangka dia mencoba menamparnya. Untungnya dia bereaksi dengan cepat. Langsung menundukkannya. Tokoh utama wanita merasa pria itu aneh. Dia tidak memarahinya. Mengapa memukulnya? Ternyata dialah yang menyusun pertanyaannya. Presiden berjalan mendekat. Melihat semuanya. Ditanya bagaimana dia bisa memperlakukan tamu seperti itu. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu dipecat." Pria itu marah. Dia mengatakan presiden akan menyesalinya. Presiden tidak takut bertarung. Dia memiliki otot yang kuat. Karena tahu dia tidak bisa menang, dia pergi. Dia meminta maaf kepada Amelia. Dia adalah Albert, Presiden Hair Times. Tokoh utama wanita itu menjawab dengan sopan. Dia adalah Annie Smith. Suatu kehormatan bisa bertemu dengannya. Dia melihat lembar jawaban. Saya merasa analisisnya sangat mendalam. Mengundangnya untuk menjadi kolumnis di Hair Times. Tokoh utama wanita itu bahagia. Dalam perjalanan pulang, dia masih merasa bahagia. Hasil lebih baik dari yang diharapkan. Bukan tarif standar, tetapi gaji pokok ditambah bonus seperti karyawan biasa. Tiba-tiba seseorang meraih pergelangan tangannya. Dia bilang dia bukan orang aneh. Ingin membawanya pergi. Mirip dengan putra mahkota. Dia mencoba lari. Tidak bisa. Mereka pergi ke toko makanan penutup. Dia bertanya pada Amelia mengapa dia bertunangan dengan adipati itu. Diduga dia mendekati Duke Child untuk mengancam keluarga kerajaan. Tokoh utama wanita itu marah. Dia menilai keterlibatannya sebagai bentuk pemanfaatan. Tokoh utama wanita itu dengan dingin berkata bahwa sang Duke juga punya perasaan. Dia melamarnya karena dia mencintainya. Dia berdiri. Tidak menyadari bahwa sang Duke tinggal di sebelah. Untuk mengamati putra mahkota. Terkejut bertemu dengannya. Saya bahkan lebih terkejut mendengar kata-kata itu. Di rumah, dia tidak tahan dengan hal itu. Dia harus pergi menemuinya. Datang ke rumah besar itu pada malam hari. Jika Amelia mengundangnya minum teh, dia tidak akan menolak. Dia melihat Amelia di jendela. Dengan gembira menyapanya. Tanpa diduga, dia pergi dengan dingin. Sang adipati merasa kecewa dan hendak pergi. Tanpa diduga,
Amelia berlari turun. Sudah larut malam. Dia belum tidur. Mendengar bahwa sang pahlawan wanita berlari menghampirinya, sang adipati menangis karena terharu. Dia mengatakan kalimat bersejarah itu di lantai bawah. Minumlah secangkir teh sebelum pergi. Sang adipati datang menghampiri. Dia memanjat tangga. Katanya dia kedinginan. Tokoh utama wanita itu langsung membongkar kebohongannya. Dia sama sekali tidak kedinginan. Tujuannya jelas. Aku ingin memeluknya. Ungkapkan perasaannya. Dia menyukainya. Mendengar pengakuan seperti itu, dia merasa malu. Dia tidak akan melakukan apapun. Hanya ciuman selamat malam. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Tangga yang berada di luar jendela telah ditemukan. Orang tuanya menerobos masuk sambil membawa pedang dan sebuah panci. Ditanya apakah dia baik-baik saja. Dia pura-pura baru bangun tidur. Dia bilang dia baik-baik saja. Tidak ada yang masuk. Namun, mantel sang adipati memperlihatkan identitasnya. Ayah marah. Melempar pedang ke pintu. Sang adipati langsung keluar sambil memegangi perutnya. Tokoh utama wanita membantunya berdiri. Sang adipati mengakui telah memanjat tembok, dan dia sendiri yang melepas pakaiannya. Ayah mengerti. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia mendukung hubungan cintanya. Tidak akan menjadi batu sandungan. Berbalik badan, dan mengatakan bahwa dia akan melihat foto-foto masa kecilnya. Sang adipati meminta maaf dengan nada kecewa. Tokoh utama wanita bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia mendongak dengan gembira. Mereka mengatakan perlu mempercepat proses keterlibatan tersebut. Lalu memeluknya. Katanya dia ingin segera menjadi bagian keluarga. Berangkat pagi-pagi keesokan harinya. Kali ini giliran dia mengunjungi rumah besar anak-anak itu. Saudari perempuannya menemukan seorang penjahit. Dia sangat gembira bisa bertemu Amelia. Menunduk langsung. Membuat sang tokoh utama merasa tidak nyaman. Dia memintanya untuk memilih gaya. Dia tidak tahu banyak. Memilih beberapa kain. Tokoh utama wanita menyukai yang berwarna biru. Penjahit itu memanfaatkan kesempatan untuk menaikkan harga. Dia marah setelah menyadari hal itu. Dia sepertinya tidak mengerti. Jadi dia langsung mengatakan kepadanya, "Kamu dipecat." Penjahit itu tidak yakin. Dia pikir dia tidak bisa memutuskan. Saudari perempuannya menambahkan, calon Duchess itu memiliki kekuasaan penuh. Dia berpikir bahwa sebagai perancang busana terbaik kerajaan, hanya gaun rancangannya yang cocok untuk gaya anak-anak. Disayangkan. Dia tidak peduli. Siapapun yang dipilih anak itu, dialah yang akan menjadi yang terbaik. Akhirnya penjahit itu diusir. Saudari perempuannya berjalan mendekat dengan gembira. Ditanya bagaimana dia bisa belajar secepat itu. Tokoh utama wanita itu mengatakan bahwa saudara perempuannya mengajar dengan baik. Dalam sekejap mata, tibalah hari pertunangan. Didandani dengan indah oleh kepala pelayan. Pelayan itu mengira dia cantik secara alami. Pergi jalan-jalan. Melihat putra mahkota mengendap-endap. Dia menyelipkan undangan di dalamnya. Orang yang hanya mengundang celian untuk menjadi bahan tertawaan. Melihatnya pergi, dia bergegas mengambil surat itu. Harold melihatnya. Kupikir dia menjatuhkan sesuatu di kotak pos. Namun, surat-surat di sini dikirim melalui pipa ke dalam gedung. Surat-surat kerajaan langsung dikirimkan kepada Sang Duk. Putra mahkota menunggu lama. Sang Duk berjalan mendekat. Merobek surat itu di depannya. Katanya dia tahu dirinya diperlakukan seperti pohon uan. Namun, membicarakan tunangannya sudah melewati batas.
Putra mahkota dengan malu-malu mengatakan bahwa itu hanya lelucon. Putra mahkota mengancamnya. Jangan mendekati atau memprovokasinya. Amelia tiba. Putra mahkota hanya mengkhawatirkan anggaran kerajaan. Sang adipati berkata dia tidak akan membiarkan anjingnya kelaparan. Aku menyuruhnya menghilang sebelum Amelia datang. Dia berjalan menghampiri Amelia. Diminta untuk berjalan bersama. Tiba di danau. Dia terkejut. Saya menyukainya. Danau tersebut bernama Danau Amelia. Melihat putrinya menyukainya, sang adipati berencana membangun danau-danau yang dinamai sesuai nama anak-anaknya di masa depan. Danau Amelia akan selalu ada di sini. Setiap kali dia datang ke rumah besar sang adipati, dia bisa melihatnya. Tokoh utama wanita itu berkata dia tidak akan pergi. Saya penasaran apa yang dia dan pangeran bicarakan. Sang Duk mengatakan sedang mempertimbangkan untuk memelihara anjing. Dia merasa bahagia. Menyukai anjing. Ingin berjalan-jalan, memandikan, dan menciumnya. Sang Duk mengatakan bahwa dia alergi terhadap bulu anjing. Cemburu pada seekor anjing. Senja pun tiba. Upacara penutup. Pertunangan dilakukan dengan saksi keluarga. Pindah ke rumah anak-anak. Harold memberikan undangan kepada saudara perempuannya. Untuk wanita yang belum menikah di ibu kota. Saudari perempuannya marah. Tapi Amelia ada di sana. Jadi dia tidak bisa meledak. Tokoh utama novel, Vanessa Mabrant. Meskipun tanpa undangan, dia akan tetap hadir. Suka pesta. Jika ia bisa bertemu Vanessa, Amelia ingin pergi bersama saudara perempuannya. Kakaknya mendengar dengan tidak sengaja bahwa Amelia ingin pergi. Hanya sang Duk yang tersisa. Meskipun demikian, dia tetap menolak. Namun, dia tidak bisa menahan pesona dan kelucuan sang tokoh utama wanita. Dia bahkan mengatakan akan memamerkan suaminya kepada wanita-wanita lain. Dia akhirnya setuju. Dalam karya aslinya, dia adalah bos besar dari kelompok tentara bayaran Eridust. Dipekerjakan oleh Celian. Siapa yang mencoba memicu perang? Dia mendatangkan kehancuran yang diinginkannya. Tentu saja, karena dia adalah pemeran utama wanita. Dia menjadi kecewa dengan Eridust selama proses itu. Keluar dari korps. Dan akhirnya bersama Celian. Bagaimanapun, dia sekarang sudah bertunangan dengan Celian. Mengubah pengaturan awal. Namun, ia tetap perlu bertemu dengannya. Saudari perempuannya harus mencari orang lain. Dia tetap berada di tempatnya. Lalu seorang wanita muda berjalan mendekat. Nada bicara wanita itu tidak ramah sama sekali. Dan dia bahkan mendesaknya untuk memiliki anak. Dia agak tidak puas. Meskipun menurut standar dunia ini, pernikahannya agak terlambat. Saat itu usianya masih 23 tahun. Tiba-tiba dia mengerti. Gadis di depannya itu diam-diam menyukai sang Duk. Jadi, dengan tenang dia bertanya apakah wanita itu ingin mengobrol tentang malam pertama mereka. Seketika itu, wajah gadis-gadis muda itu memerah. Sebenarnya, dia mabuk berat. Berhasil menaklukkan Celian. Lalu pingsan. Namun dia tetap bersikap berani. Dan terus berbicara. Saat dia berbicara, dia benar-benar melihat Vanessa. Jadi, dia merasa terdorong untuk berbalik dan mengejarnya. Tepat saat itu, saudara perempuannya kembali. Untuk sementara, dia mempercayakan sisa cerita itu kepadanya. Dia tampak seperti melihat seseorang yang dikenalnya. Dan harus pergi ke sana terlebih dahulu. Adapun bagian cerita selanjutnya. Melihat tatapan penuh harap gadis itu. Bagaimana dia bisa tahu apa yang terjadi selanjutnya?
Dia akhirnya berhasil menyusul. Vanessa berbalik. Namun matanya tidak biru. Warnanya coklat. Dia mengatakan namanya Elena. Dia menyapanya dengan sopan. Lalu bertanya apa yang terjadi. Dia merasa itu sangat aneh. Kalung itu jelas milik Vanessa. Kalung Harmonia. Jadi, dia bertanya di mana wanita itu membeli kalungnya. Gadis itu tiba-tiba angkat bicara. Mengatakan, apakah kamu bahkan tidak tahu kalung Harmonia? Itu masuk akal. Karena dia sudah lama tidak mengunjungi istana. Itu adalah harta karun kerajaan. Sebuah harta karun kerajaan. Sebenarnya muncul di tubuhnya. Vanessa mengatakan bahwa dia telah menerima panggilan dari kaisar. Sepertinya dia menanyakan sesuatu yang seharusnya tidak dia tanyakan. Tapi apakah kaisar itu gila? Dasar orang mesum. Tiba-tiba, semua lampu di sekitar padam. Para ksatria diatur di ruang perjamuan. Di sini, hanya ada baju zirah ksatria yang dipajang. Kemampuan bela diri pedang yang ia pelajari dari ayahnya seharusnya bisa memberi mereka waktu. Dia menyuruh Nona Gretchel untuk mencari tempat bersembunyi. Benar saja, seorang pembunuh bayaran mendekat. Dia menangkis pedang itu secara langsung. Dia juga bisa membaca pikiran. Orang itu sedang mencari Vanessa. Nona Gretchel sudah sangat ketakutan. Tokoh utama wanita itu tidak mengatakan bahwa dia akan melindunginya. Jadi, dia sangat ketakutan. Dia memberinya satu kesempatan untuk meminta maaf. Jadi, dia meminta maaf dengan suara keras, memohon agar dia melindunginya. Setelah sampai sejauh ini, dia mungkin tidak akan mengganggunya lagi. Sekarang dia bisa bertindak dengan tenang. Sang pahlawan wanita menggunakan tipuan untuk mengalihkan perhatiannya, lalu menginjak kakinya dengan keras. Lalu dia melemparkan pria itu langsung ke tanah. Ayahnya, bagaimanapun juga, adalah mantan komandan ksatria legendaris, Diane pertama. Mengalahkan mereka masih cukup mudah. Pria berbaju hitam melihat ini, menyadari bahwa dia tidak bisa menang, dan segera lari. Lampu akhirnya menyala kembali. Kedua gadis di sampingnya sangat mengaguminya. Nona Gretchel bahkan ingin memanggilnya kakak perempuan, tetapi dia menolak. Vanessa juga mengucapkan terima kasih kepadanya secara pribadi. Namun tiba-tiba, dia menyadari bahwa kalungnya hilang. Ketiganya dikepung oleh para tentara. Sebagai tersangka dalam pencurian kalung Harmonia, ketiganya kini berada di bawah penahanan darurat. Dia tidak menyangka akan berakhir di penjara istana untuk kedua kalinya. Di depan pintu sel, tampaknya semua orang yang mencurigakan telah dikumpulkan dan dibawa masuk. Tiba-tiba, dia melihat rambut pirang dan mata biru. Jadi, dia membuka pintu sel itu. Dia mengatakan bahwa dia merasa bersalah menikmati perawatan seperti itu sendirian. Dia menarik gadis itu masuk, sambil mengatakan bahwa sekarang itu adalah kamar untuk 2 orang. Namanya Vanessa. Ternyata sang tokoh utama tidak salah memilih orang. Mereka memasuki ruangan. Begitu dia membuka mulutnya, dia benar-benar menakuti tokoh utama wanita. Suaranya serak, sangat berbeda dari deskripsi dalam novel. Dia bahkan menyuruhnya untuk membawakan makanan. Dia meludah terlebih dahulu, lalu dengan kasar menarik kerah bajunya. Tokoh protagonis dalam novel yang ada di benaknya runtuh dengan suara keras. Dia meletakkan tangannya di bahu Vanessa dan bertanya apa yang sedang dilakukannya. Dia mendengar pikiran batinnya. Awalnya, dia datang untuk mencuri kalung itu. Namun karena Ami mengacaukan semuanya, dia hanya bisa melakukan ini selama sebulan. Rencananya berantakan. Tanpa kalung itu, dia tidak punya cara untuk merayu pria kaya dan tampan. Sembari mendengarkan, Vanessa menepiskan lengannya.
Dia tiba-tiba memperhatikan cincin Ami dan mengenali lambang keluarga anak-anak yang terukir di atasnya. Ia berpikir dalam hati bahwa wanita di hadapannya adalah seorang pemenang yang telah mengubah hidupnya. Akhirnya dia menyadarinya, lalu dia melepaskan tangannya. Dia bahkan menggunakan pisau untuk langsung memotong bagian rambutnya yang telah diludahi. Tapi dia bahkan belum mengatakan dia ingin rambutnya dipotong. Karena kalungnya hilang, dia berpikir untuk menjilatnya. Menanggapi upaya Vanessa untuk mengambil hati, dia menunjukkan rasa jijik. Dia hanya tertangkap karena menjaga kalung itu. Setelah kesalahpahaman teratasi, dia bisa pergi. Vanessa tampak tidak senang. Dia mengerti bahwa kegagalannya sepenuhnya disebabkan oleh dirinya sendiri. Tak disangka dia benar-benar bertarung melawan Eurydice secara pribadi. Dia pasti memiliki kekuatan yang cukup besar. Dia berpikir untuk membelot ke pihaknya. Ami agak terdiam melihat tokoh utama novel yang mirip rubah ini. Pada saat itu, sang adipati tiba dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia langsung menerjang ke arahnya, merasa sakit hati di dalam hatinya. Untungnya, dia tidak memberikan pemeran utama pria yang sempurna kepada tokoh utama wanita dalam novel yang memiliki karakter murahan seperti itu. Dia menyatakan bahwa dia tidak akan menyerahkannya kepada siapapun. Namun, betapapun menyebalkannya Vanessa, dia tidak bisa membiarkan tokoh utama wanita asli mati di tangan tokoh utama pria asli. Sang Duk pergi ke sel tempat Ami ditahan. Saat itu, Vanessa sedang minum teh. Dia merasa kesempatannya telah tiba. Meskipun dia sudah punya pasangan, hubungan pertunangan lebih rapuh daripada kaca. Namun, pandangan sang adipati tertuju pada rambut yang tergeletak di lantai. Dia buru-buru menutupi rambutnya, sambil bertanya-tanya dalam hati mengapa pria itu tidak terpikat oleh kecantikannya. Sang adipati langsung berbalik dan memerintahkan para pengawalnya untuk menyelidiki wanita itu secara menyeluruh, bahkan tanpa menghiraukan tulang-tulangnya. Vanessa terkejut saat mendengar itu, dan langsung bersikap pura-pura. Dia melihat semuanya dengan jelas. Sebelum pergi, dia memperingatkan wanita itu agar jangan pernah berpikir untuk memprovokasi tunangannya. Vanessa merasa agak malu. Tanpa disadarinya, pemeran utama pria dan wanita dalam cerita tersebut telah mengalami pertemuan pertama yang terburuk. Meskipun ia turun tangan untuk bekerja sama dengan penyelidikan hilangnya kalung Harmonia, ia juga akhirnya menyelesaikan kolom pertamanya. Dia baru saja tiba di toko dengan gembira, tidak menyangka toko itu akan begitu kacau. Manajer itu menemukannya dan bertanya apakah draftnya sudah siap. Ternyata toko itu sangat ramai karena mereka baru saja menyampaikan berita eksklusif bahwa harta karun kerajaan, kalung Harmonia, telah dicuri belum lama ini. Kebenaran yang ingin ditutupi oleh keluarga kerajaan terungkap oleh seorang informan anonim yang menghadiri pesta tersebut. Presiden tidak dapat menemukan siapapun yang bersedia memberikan kesaksian terkait insiden kalung tersebut, meskipun ia telah mencarinya dengan sungguh-sungguh. Seperti yang dia katakan, uang tambahan. Tertulis bahwa bahkan jika presiden harus menjual semua sahamnya, dia akan membayar imbalan yang sangat besar. Sang tokoh utama wanita langsung tergoda. Dengan uang itu, semua utang keluarganya mungkin bisa dilunasi. Sepertinya dia perlu memikirkan cara untuk mendapatkan hadiah tanpa mengungkapkan identitasnya. Penyidik mulai menanyainya tentang kalung Harmonia. Alasan mereka membuat keributan seperti itu adalah karena kalung Harmonia merupakan simbol persekutuan dengan Choltman. Dalam novel aslinya, mereka adalah ras pejuang utara yang bertugas sebagai pendukung Chelian dan menghancurkan kekaisaran. Astaga, bukan hanya kesulitan demi kesulitan, tetapi juga kehancuran demi kehancuran. Count Gager datang dan bertanya tentang penyelidikan tersebut. Dia menatap tokoh utama wanita itu, menganalisis bahwa keluarganya miskin dan ada kemungkinan besar dia mencuri kalung itu. Dia mulai memfitnahnya tanpa bukti.
Hal itu membuatnya merasa sangat tersinggung. Count Gagger terus memprovokasinya, menyuruhnya membuktikan diri dengan menemukan pelakunya. Dia sangat marah setelah mendengar hal ini, memperlakukannya seperti penjahat, menggunakan keluarga anak itu untuk menemukan pelakunya atau membersihkan kekacauan, padahal jelas-jelas itu disebabkan oleh kaisar sendiri. Dia berpesan kepada sang pahlawan wanita untuk mengingat bahwa hak istimewa bangsawan hanya ada selama kekaisaran masih ada. Namun, penyidik itu cukup ramah dan dia ingin meminta bantuan kepadanya. Penyidik itu kembali setelah menyelesaikan pekerjaannya. Dia ingin mencari tempat duduk dan melihat mereka bertiga. Nona Gretchel dicurigai hanya karena berada di dekatnya. Tokoh utama wanita itu tahu bahwa dia telah diperlakukan tidak adil. Sekarang mereka sangat ingin menemukan kambing hitam. Ketika dia membaca pikirannya, dia mendengar bahwa kekhawatiran utamanya sebenarnya adalah adik-adiknya sendiri. Di saat seperti ini, mereka harus bersatu dan dia perlu berbicara empat mata dengan Vanessa. Setelah menutup pintu, sang tokoh utama bertanya padanya apakah dia tahu tentang Artae. Dia mengatakan bahwa dia pernah mendengarnya. Tokoh utama wanita itu mengatakan bahwa dia memiliki kristal Artae yang terpasang di cincin pertunangannya, yang memungkinkannya untuk mendengar pikiran batin seseorang saat menyentuhnya. Karena sekarang dia sudah terbiasa dengan hal itu, dia juga bisa membaca pikiran melalui benda atau senjata. Dia mengetahui semua pikiran terdalam Vanessa. Dia bahkan menyadari bahwa dia sedang berpikir untuk merayu sang duk. Jadi dia mengatakan secara langsung bahwa dengan kehadirannya, dia sama sekali tidak akan berhasil. Vanessa tampak terkejut. Kemampuan mental tampaknya sangat langka. Adapun soal pencurian kalung itu, dia juga mengetahuinya. Selain itu, saat ini dia sedang merencanakan sesuatu yang berbahaya dan membutuhkan pengawal. Mendengar itu, Vanessa sudah rela melakukan apa saja untuknya. Masalah pengawal itu juga akan dirahasiakan. Dia memutuskan untuk bergantung pada pelanggan kaya ini mulai sekarang. Tokoh utama wanita berencana membawanya ke kediaman Adipati. Setelah itu, dia akan menjadi pengawal pribadinya. Kereta kuda itu akan segera tiba. Dia menyatakan bahwa dia pasti akan menyelesaikan misi tersebut. Sang Adipati sudah tiba di luar. Dari istana ke kediaman Diane Earles dan kediaman Adipati Cilik. Meskipun rumahnya lebih dekat, kenyataan bahwa dia meneleponnya untuk datang sudah membuatnya sangat bahagia. Tokoh utama wanita itu telah menunggunya sejak lama. Lalu dia menariknya masuk ke dalam, sambil mengatakan bahwa dia ingin membicarakan beberapa hal dengannya secara pribadi. Sang Adipati mengira wanita itu ingin membicarakan tentang pernikahan, perencanaan keluarga, atau bulan madu. Namun, keinginannya ditakdirkan untuk gagal. Ami menginginkan seorang pengawal yang berada tepat di luar pintu. Dia melihat keluar dan menyadari bahwa itu sebenarnya Vanessa. Dia tampak tidak senang. Dia akan selalu mengingat tindakan memalukan memotong rambutnya. Dalam hatinya, ia sudah diam-diam merencanakan untuk menyingkirkannya secara diam-diam. Tokoh utama wanita membela Vanessa dengan mengatakan bahwa Vanessa agak berjiwa bebas. Namun, kekuatannya sungguh mengesankan. Namun, sang Adipati tidak berbicara. Keduanya duduk untuk membicarakan secara detail mengenai kalung yang hilang tersebut. Dia ingin mengungkap kebenaran. Selain itu, jika dia tidak melakukannya sendiri, gadis-gadis muda yang tidak bersalah mungkin akan ikut terlibat. Dia juga mengaku bahwa mengenakan cincin itu telah memberinya kekuatan super artais. Dia bisa mengetahui apa yang dipikirkan seseorang hanya dengan menyentuh mereka. Mendengar itu, sang duk merasa sedikit malu. Lagi pula, pikiran-pikiran tidak menyenangkan yang pernah ia ungkapkan sebelumnya mungkin juga sudah diketahui. Melihat sang duk sudah terlihat sangat malu, sang Heraune menghiburnya, mengatakan bahwa itu tidak masalah.
Yang terpenting sekarang adalah dia bisa membedakan pelaku sebenarnya melalui kontak fisik.